Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila asyrafin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa khususal musannif rahimahumullah hadzal kitab wa nafa'ana bi ulumina sya'ulamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan juga kepada santriwan santriwati Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember yang kami hormati, semoga dimuliakan oleh Allah. Kita di sini ingin membahas tentang problem atau masalah kekinian yang mana semarak di luar sana dikatakan ada istilah pernikahan dini. Pernikahan dini, pernikahan katanya umurnya masih kurang, yang mana pernikahan dini itu sah hukumnya. Menyegerakan menikah merupakan perkara yang baik, yang penuh kemaslahatan. Jadi untuk segera menikah itu adalah suatu perkara yang baik dan banyak kemaslahatannya, supaya apa? Kita terhindar dari kemaksiatan. Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ma'syarus syabab, man istata'al ba'ah falyatazawwaj. Rasulullah bersabda, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddul basar wa ahsanu lil farji. Karena sungguhnya menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan diri dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawmi, dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah maka berpuasalah dengan puasa. Fa innahu lahu wijaun, karena berpuasa itu menjadi pengekang syahwat. Paling tidak seperti itu. Nah, jadi Rasulullah bersabda kepada para pemuda, baik laki-laki atau perempuan, kalau udah nggak kuat, udah kebelet, mendingan menikah, meskipun itu dikatakan pernikahan dini, apa itu, daripada melakukan maksiat, tidak bisa menjaga pandangannya. Enek wong wedok ayu, didelok ya Allah kok ayu, marono mingkem, mari ngono merem, kok penasaran yo, balik meneh, ditamat meneh. Pandangan yang kedua itu maksiat. Kalau yang pertama kan nggak sengaja, seret, aduh ada anak cantik, habis itu godul basor wis, memalingkan wajah. Setelah itu setannya berbisik-bisik, kamu nggak penasaran ya, lihat tuh cantiknya, masya Allah. Nah, udah setan menggelitik, akhirnya melihat lagi pandangan kedua, ditamat nih dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu yang maksiat. Kalau nggak bisa menjaga hal seperti itu, mendingan menikah, kebelet. Gak apa-apa dikatakan menikah usia dini daripada melakukan hal maksiat. Tetapi sebaiknya harus ada kesiapan. Umur kebelet nikah tapi gak ada kesiapan secara lahir ataupun batin. Harus ada kesiapan lahir dan batin. Niati nikah itu adalah ibadah. Diniati untuk menggapai ridha Allah. Maka sebaiknya kalau hal seperti itu ya sebaiknya menikah. Dalam Islam memang tidak ada batasan usia untuk menikah, itu nggak ada batasan usia dalam Islam itu, sehingga hukum pernikahan dini itu hukumnya sah. Pokoknya balik ya lanange, masuk umur 6 tahun terapi kan ya nggak mungkin. Jadi kalau udah laki-lakinya udah balik, nah, perempuan walaupun belum balik nggak apa-apa, pokoknya mau, sah kok. Namun orang yang menikah hendaknya telah memiliki kematangan baik fisik ataupun psikis. Karena apa? Karena hal-hal tersebut itu akan menjadi bekal untuk menghadapi segala halangan dan permasalahan dalam mengarungi bahtera pernikahan. Jadi orang menikah itu nggak segampang yang kalian lihat. Enak goncengan ngalor ngidul, duduk selfie di pantai ceklik.
menemani suami. Nah, enak aja. Ntar lagi pergi kemana di mall, selfie lagi. Yang senang-senang aja yang diselfiein, yang difotoin. Coba lagi bertengkar. Gak kan selfie. Apalagi lagi makan, ya Allah, alhamdulillah hari ini suamiku membelikan aku sebungkus nasi goreng, ceklik. Sayangnya dia sama aku. Besok gak ada ceklek lagi. Jadi kayak gitu. Kita harus butuh kematangan banget untuk nggak segampang, nggak seindah yang dilihat. Iya. Tapi kalau kita sudah matang persiapannya, bekal wis genep, wis engko lek enek permasal kayak gini, aku sudah punya penangkalnya, ada rintangan kayak gini, aku sudah punya penangkalnya. Nggak ribet. Maka akan dihadapi dengan kuat, mampu menghadapinya. Maka penting persiapan yang sebaik-baiknya itu penting agar terlaksana keluarga yang sakinah, harmonis, mawaddah dan warahmah, dan menghasilkan generasi yang berkualitas. Lah saiki suaminya lulusan SD, ngarit, ya, jadi kuli, kemudian menikah, anak perempuan SD gak lulus. Apakah nanti akan muncul itu generasi yang berkualitas? Lawang bibitnya aja gak kualitas. Maka dari itu carilah, hei para pemuda, carilah istri yang berpendidikan, carilah istri yang berkualitas, karena dia akan menjadi al-ummu madrasatun, akan menjadi madrasah bagi anak-anakmu. Kalau istrinya itu pinter, insya Allah nanti anaknya pinter. Akhirnya ada cerita, siapa namanya itu, orang yang terpandai, terpintar di Amerika itu. Orangnya pendek, jelek, hitam, pinter, jenius. Sampai-sampai otaknya mau dibeli itu. Pinter. Akhirnya apa? Dia sepintar-pintarnya orang gitu, tapi dia punya kebodohan sedikit. Salah persepsi. Dia ingin memperbaiki keturunan. Karena dia sudah berkualitas, maka nanti ingin punya benih yang berkualitas juga. Tapi salah. Dia nyari istri yang cantik tapi goblok. Dia jelek, ya, endek, jelek, hitam, wis pokoknya wis. Balik pokoknya. Tapi pinter, jenius. Dapat istri cantik tapi goblok. Menikahlah mereka di Amerika ya. Pernah baca bukunya, pernah dosen juga cerita di waktu saya kuliah, menikah, akhirnya apa yang terjadi ketika istrinya hamil, ini pinter, sugih, wis lanangnya gitu, kaya udah, namanya orang jenius ya, istrinya cantik, mau aja lah, istri cantik, bodoh, pasti hanya mengharapkan hartanya, elek ditek gak popo, pokoknya duit akeh. Jangan seperti itu ya kalian. Akhirnya apa? Setelah melahirkan, apa yang terjadi? Bukan yang harapan ayahnya itu supaya jadi punya anak yang bagus, cantik-cantik, ganteng-ganteng, pinter-pinter kayak bapaknya. Ini malah sebaliknya. Wes uwelek, ireng, endek, goblok meneh. Ini anaknya seperti itu. Karena apa? Ya semua tergantung niat. Semua tergantung niat. Coba menikah itu diniati lillah ta'ala, ibadah, menggapai ridho Allah. Carilah istri yang solihah, cari suami yang soleh, bukan namanya soleh ya, tapi perbuatannya, akhlaknya. Kalau ilmu bisa dicari, tapi akhlak tidak bisa dicari. Nomor satu adalah akhlaknya. Kalau akhlaknya punya adab yang baik, maka nanti ilmu akan mengikuti, terus belajar. Jadi begitu. Salah satu faktor yang sering membuat banyak orang takut melangkah adalah kesiapan dari sisi ekonomi. Ya enggak? Takut, aku belum siap karena aku belum punya kerjaan, aku belum siap nikah, padahal hati kebelet. Di hati kebelet ingin menikah tapi enggak punya modal. Tapi sebagai hamba Allah yang beriman, bukan seperti itu. Enggak perlu risih dengan hal ini. Bukankah Allah telah menjamin rezeki hambanya masing-masing? Apalagi kalau udah menikah, rezeki kedua orang jadi satu. Rezeki ini si A sama si B ketika menikah akan menjadi satu.
Jadi kita nggak perlu takut, apalagi mempunyai banyak anak. Setiap anak itu mempunyai rezeki masing-masing. Sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Dan jika mereka miskin, maka Allah akan membuatnya kaya dengan karunia-Nya. Jangan takut. Ya. Seperti juga dikuatkan dengan sabda Rasulullah, salasatun haqqun 'alallah aunukum al-mujahidu fi sabilillah wal mukatabu alladzi yuridul ada wan nakihu alladzi yuridul afaf. Berarti ada 3 orang yang Allah akan menolong mereka. 1, orang yang berjihad di jalan Allah. Ya. 2, budak mukatab yang memiliki akad untuk tebusan yang ia menunaikan tebusannya. Dan yang terakhir, wanakih, orang yang menikah yang ingin menjaga kesucian diri dari perzinaan. Nah, jangan takut, saya kisah kebelet ndang nikah. Ya, setelah bilang ke saya, Mi, saya naksir sama itu, bilang tak lamar no mbak aku. Atau yang perempuan, Umi, saya itu suka sama ustadz itu, bilang enggak apa-apa, nanti saya panggil ustadznya. Duh, ini sudah ada perempuan yang sudah siap menjadi pendampingmu dunia akhirat. Alangkah baiknya jika engkau anakku, bilang gitu aku anak laki-laki. Enggak apa-apa, kuliah jalan terus. Tapi kewajiban sing kebelet itu sunah itu dilakoni dhisik daripada setiap hari melakukan maksiat. Oh, gampang loh. Pokoknya sampean punya ongkos mahar. Mahar nggak perlu pakai uang tuh. Boleh mahar itu pakai sesuatu yang bermanfaat bagi istri. Contoh, maharku dek sampean yo, aku kate ngajari sampean maca kitab ngono. Itu kan manfaat. Aku ingin mengajari kamu belajar baca Al-Qur'an, sesuatu yang bermanfaat itu boleh buat mahar. Aku mek duit-duit 10.000 bisa gambar isin lah. Mendingan aku mahar sesuatu yang bermanfaat buat istri. Nah, itu ya. Jangan malu-malu bilang. Sampai aku nawak-nawak nih, stok perempuan akeh lanang sing kurang. Stok untuk para gadis tuh banyak loh. Para rojulnya yang kurang ini. Entah bagaimana. Islam telah memberi keluasan bagi siapa saja yang sudah memiliki kemampuan untuk segera menikah dan tidak mundur untuk melakukan pernikahan. Apalagi di zaman yang menjelang akhir ini, di mana godaan dan kerusakan hampir merata di mana-mana. Hampir semuanya itu godaan ada, ya. Metu teko omah, baru keluar dari rumah wis maksiat. Ono siliwer cewek liwat. Aduh, iki meneh. Lali mau gak poso. Selain dapat memberikan pelajaran penting bagi pasangan menikah muda agar dapat belajar secara langsung bagaimana cara bertahan hidup dan bertanggung jawab dalam keluarga. Jadi pernikahan dini ini adalah merupakan solusi syariat yang mencegah dari banyak perbuatan dosa. Seperti apa? Zina atau dosa yang lebih ringan dari zina lah, maksiat kedip-kedip mata kayak, ataupun chatting-chattingan. Nah, maksiat kan? Kalau chattingan kita menggoda seorang gadis, hati berkehendak maksiat hati, tangan karcakaran di sini, pakai HP-nya. Wis maksiat tangan berapa wis? Mata melihat, hati, tangan, mata. Banyak kalilah itu dosanya. Karena pasangan belia suami istri dapat melakukan hubungan seksual secara sah di mata agama serta legal di mata hukum dan tidak membuat orang tua khawatir sehingga terhindar dari hamil di luar nikah. Makanya jangan heran ketika ada viral itu anak baru keluar SD menikah sama teman sekelahnya pada SD, neneknya yang menikahkan. Ya, karena mereka orang tuanya khawatir karena kedua anak ini sering bareng. Nanti kalau hamil di luar nikah siapa yang salah? Orang tua juga salah. Apalagi kalau sudah balik, seperti kalian semua ini udah balik, kalau sudah kepingin nikah boleh menuntut orang tua untuk mengatakan, Bu, saya pengen nikah. Silakan dipraktekkan ya.
Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.